Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan review jujur UWinFly GT2, melanjutkan dari video part 1 yang kemarin sudah dipublish ya. Buat teman-teman yang belum nonton mungkin nanti bisa lihat linknya di deskripsi di bawah. Yuk langsung kita review. Nah, kali ini kita akan lebih membahas tentang pengalaman ya setelah penggunaan kurang lebih sekitar 3 minggu. Mungkin dimulai dari ini dulu. Gimana sih baterainya atau performanya ataupun apa ya, kenyamanannya motor ini. Saya akan mulai bahas dari yang ada di display panelnya sini dulu, dari baterai ya mungkin. Nah, baterai ini pertama kali saya dapat itu kondisinya full. Nah, terus itu udah kepakai sekitar kurang lebih 20-30 kiloan. Nah, itu baru mulai turun 1 bar, hilang 1 barnya ya. Nah, kemudian saya mulai cas. Di pengecasan itu kurang lebih sekitar 2-3 jam. Di indikator sih sudah full ya, indikator sudah full. Kemudian saya pakai lagi, tapi sekitar 10 km itu udah mulai berkurang lagi baterainya. Nah, ternyata setelah saya baca-baca dari forum, indikator baterainya ini tidak bisa dijadikan patokan, alias kurang akurat lah, mungkin bisa dibilang begitu ya. Nah, tapi dengan pengecasan kira-kira 1-2 jam itu memang sudah bisa menambah indikator baterainya seperti itu. Cuma untuk jaraknya ya, kalau dari pengalaman sini setelah pemakaian ya kurang lebih 1-2 jam itu bisa digunakan 10-20 kilo. Tapi ini tergantung ya, tergantung kondisi jalannya juga begitu. Nah, ini untuk baterai. Kemudian kemarin saya bilang tentang odometernya ini. Oh ya, ini layarnya kedip-kedip karena di rekaman aja ya, karena di video. Sebenarnya tuh nggak kedip-kedip kok. Ini karena kualitas kamera saya aja. Kemudian ini yang trip. Nah, trip ini betul ketika kita matikan. Ini saya coba matikan dulu. Nanti yang pertama kali muncul di display ini adalah voltase, tapi ini kayak cuma tanda aja 72 volt. Padahal sebenarnya baterainya udah kurang juga, tetap 72 volt. Nah, kemudian yang akan muncul adalah tadi itu di sini. Coba saya matikan lagi. Odometer alias total jarak tempuh. Total jarak tempuhnya di sini udah terlihat 273 km. Nah, kemudian akan jadi 0 lagi. Nah, 0 lagi ini untuk menghitung setiap kali pemakaian motor sampai kunci kontaknya dimatikan kembali. Begitu. Jadi enak ya, ketahuan sekali jalan itu udah berapa kilometer. Nah, cuma sayang banget ada minusnya ya. Kemarin itu saya coba ukur pakai speedometernya Aerox 155. Jadi kita coba jalan bareng-bareng gitu. Ternyata ketika jarak yang ditempuh itu baru sekitar 700 meter di Aerox, di sini tuh udah 1 kilometer. Jadi ada selisih 300 meteran kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang nih kecepatan lah ya, kecepatan gitu. Dan nggak cuma itu, speednya juga agak kecepatan. Kemarin waktu nyobain di Aerox itu speednya 20 atau nggak nyampe 20, 19 km per jam. Di sini tuh udah 23 ya, naik turun segitulah kurang lebihnya. Ya, jadi masalah apa ya, kecepatan, indikator kecepatan sama kilometernya ini agak sedikit berlebihan ya bisa dibilang begitu. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin daripada pakai jarak asli juga kita jadi nggak bisa jaga-jaga kondisi baterai kan. Kalau begini kan kita juga bisa jadi lebih jaga-jaga kondisi baterai juga ya. Nah, begitu. Nah, ini kan P. Oke, P ini kalau kita pencet yang tombol P ini dia akan menjadi 0, yang artinya sudah bisa digas, sudah bisa jalan. Atau kalau nggak pakai ini, misalkan lagi kondisinya P lagi nih, kita bisa tinggal pencet tuas rem, mau kanan mau kiri sama, nanti dia akan berubah jadi 0, yang artinya udah siap buat jalan gitu. Nah, selanjutnya tentang pindah gigi atau percepatannya ya. Giginya kan ada 3 nih ya, kayak yang sebelumnya saya udah sebutkan. Gigi 1 itu bisa sampai 35 km dengan kondisi baterai yang full. Kalau gigi 2 itu 45,
Kalau gigi 3, nah kemarin udah coba bisa sampai 57 sih, bukan 55, 57 km per jam ya. Tapi dengan syarat tadi baterainya masih oke punya ya, masih full lah pokoknya. Nah, terus gimana sih rasanya eh, pakai motor yang bisa pindah-pindah gigi ini? Mungkin nggak terlalu nyaman sih sebenarnya buat motor yang bisa dibilang matic ya, karena giginya jadi dibatasin kan, kecepatan satu 2 3 nya segitu. Untuk gas sih sebenarnya nggak terlalu nyendat banget, nggak terlalu apa ya. Kalau pertama kali gas itu kan ya kayak langsung ngeng gitu. Nah, nggak terlalu begitu sih. Bisa udah mulai terbiasa mungkin sayanya juga ya. Nah, kalau saya sih biasanya emang mulai langsung di bukan di gigi satu, gigi dua kadang-kadang, karena gigi dua kan lebih nyaman, kecepatannya bisa sampai 40. Paling minusnya itu ya ketika mau agak ngebalap mobil aja sih. Gigi tiga, pindah ke gigi tiga itu cuma sampai 50 kilometeran kan kurang ya. Jadi saran saya ya lebih baik motor ini memang paling cocok untuk kondisi santai. Tapi kalau belum diubah ya kontrolernya ya. Soalnya katanya kalau apa kontrolernya itu bisa diubah, apa diganti, berarti kecepatannya juga bisa dimanipulasi. Seperti itu. Nah, terus oh iya, dan kalau kita seringan gigi tiga juga ternyata ada efeknya nih. Efeknya tuh baterainya jadi kelihatan lebih boros ya. Karena mungkin ampernya tinggi nih kalau di eh, apa gigi tiga. Makanya kadang tuh baterainya lebih cepat berkurang gitu kalau mainnya gigi tiga terus gitu. Dan ini baterainya juga lucu indikatornya, mungkin sama kayak motor bensin gitu, kita juga pernah rasain kalau lagi di tanjakan tuh indikatornya tuh kadang turun sendiri. Mungkin tadi karena powernya lebih gede kan ketika tanjakan, tapi lucunya tuh malah ketika turunan tuh dia naik lagi, nanti nambah satu lup gitu. Nah, motor bensin juga kadang begitu ya, lagi di tanjakan kok bensinnya nipis jadinya, tapi pas lagi turunan tuh nambah lagi. Nah, lucunya begitu. Dan buat teman-teman juga info ya, ini motornya sudah kondisi mati tapi lampunya itu masih hidup. Nah, ini biasanya ada sisa daya gitu yang tersisa. Eh, dan nanti dalam mungkin sekitar 10 detik lah ya, 10 detikan tuh nanti lampunya akan mati sendiri. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang remote ya. Remote ini kegunaannya selain untuk mengunci, membuka, dan ini untuk apa tuh, answer back ya. Ini juga bisa untuk menghidupkan. Jadi kita bisa menghidupkan motornya tanpa kunci gitu. Jadi kuncinya ya tinggal aja mungkin di rumah. Nah, nanti tinggal dihidupkan dengan ini. Nah, kan kalau kunci sama bukaan udah biasa. Paling kita coba ini menghidupkannya. Kita coba hidupkan dengan kondisi mati. Ini kita klik yang gambar petir ini 2 kali. Oh, kurang cepat. Nah, itu. Nah, ini sudah hidup ya. Nah, tapi kalau kita hidupkannya dengan remote, maka mematikannya juga harus dengan remote. Karena jika tidak, jika kita matikan dengan kunci, maka nanti dia akan berbunyi. Nah, jadi mau nggak mau ya, kalau ngidupin pakai kunci, matiinnya juga harus dengan kunci. Matiinnya nih, pencet tombol ini aja nih, tombol buka kunci. Set, dah dia mati lagi. Begitu teman-teman. Dan apalagi ya? Oh iya, hal yang mungkin agak sedikit mengganggu ya kalau buat saya ya, yaitu adalah suaranya. Teman-teman tadi denger ya, suaranya dia. Misal saya kunci nih, saya kunci. Nah, itu suaranya tuh sebenarnya normal, sekali bunyi gitu. Tapi terlalu keras mungkin ya kalau menurut saya tuh, apalagi kalau rumahnya itu atau kalian tinggal di tempat-tempat yang padat gitu, di kontrakan mungkin atau di gang sempit. Nah, itu tuh eh, rawan mengganggu gitu. Jadi mungkin nanti bisa dimodifikasi sendiri ya, supaya suaranya tuh tidak sekencang ini. Begitu. Kuncinya ini merek eh, Shangzi. Gimana bacanya ya? Ya gitu. Eh, ini tuh di kunci ini ada fitur untuk
menghidupkan mesin, terus membuka jok sama kunci stang. Ya, tapi kunci stangnya ini cuma bisa ketika stangnya menghadap ke kiri aja nih. Gini, kalau ke kanan nggak bisa. Oh iya, kemarin itu sempat ada baut ya yang copot. Ini saya buka joknya dulu di sini. Nah, baut ini tuh yang ini sih kemarin. Itu kendor, terus kita ketemu kalau dia copot ya. Ternyata nggak cuma ini, yang ini juga kendor banget. Ternyata tuh dalamnya apa? Dratnya dia tuh cuma ke plastiknya aja nih. Makanya mungkin ya plastiknya udah dol atau gimana, bautnya copot sendiri. Akhirnya saya ganjel plastik gitu supaya apa seret lagi. Ya akhirnya sekarang kenceng nih, nggak copot. Tapi ya gitu, kayaknya salah satu minusnya motor ini tuh baut-bautnya ini ada yang nyambung ke plastik, sama kayak baut aki di bawah situ ya. Di sini ini tuh dratnya plastik, jadi kalau ngencengin ini pelan-pelan aja begitu. Selama kurang lebih 3 minggu pemakaian Unify GT2 ini, saya sudah mencoba di berbagai medan ya, tapi untuk jalur perkotaan, dimana semua jalannya sudah aspal gitu, minimal aspal beton, dengan jalur yang datar, menurun, tanjakan, dan beragam bentuk tanjakan mungkin sudah saya coba. Dan sejauh ini sih oke-oke aja, mesinnya kuat, nggak ada ngadet-ngadet gimana di jalan. Mungkin kalau tanjakan itu ya kita mainnya di gigi 2 gigi 3 ya. Kalau tanjakan beda malah sama motor bensin. Untuk penurunan kecepatan sih ada ya di tanjakan itu. Dan itu juga kemarin saya pakainya nggak sendiri tapi boncengan, itu bertiga sama anak tapi masih kecil ya, jadi hitungannya 2 orang dewasa lah ya boncengan. Itu kuat-kuat aja motor ini. Terus kalau hujan sih belum coba sampai hujan, cuma kemarin setelah hujan aja nyoba becek-becekan gitu ya, becek-becekan ya untuk antisipasi sih, nggak saya guyur sampai kayak motor biasa ya, karena motor ini jujurnya belum saya apa-apain. Maksudnya kayak mungkin teman-teman yang lain ada yang antisipasi dengan penambahan ini itu supaya terbebas dari air seperti itu. Nah tapi motor ini belum saya apa-apain, jadi ya saya jaga baik-baik aja. Oke, mungkin segitu dulu ya review part 2 ini. Di video selanjutnya mungkin saya akan buatkan nih video di malam hari, lampunya gimana sih terangnya itu, sama mungkin video di tanjakan ya, buat ngelihat performanya itu bener nggak sih ini tuh kuat gitu, atau bahaya nggak sih kalau lagi ngerem di tanjakan gitu, supaya lebih tergambar nih buat teman-teman sekalian ya. Tapi kalau kalian ada ide misalkan Mas Nunu review ini dong gitu, nah itu boleh nanti tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Terus nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Oke ngap, sampai jumpa. Silahkan like jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Loh, apa nih? Pecah?